Halo CVTs, balik lagi sama gue Reza Rever. Kali ini kita berada di CVT Vlog dan mengikuti acara Hyundai Palisade Test Drive. Dan pertama-tama, titik kumpul pertama ada di Pelataran Senayan. Di sini kita akan sarapan dulu dan nantinya kita akan melakukan uji coba dari Hyundai Palisade ini. Ini akan seru banget karena mobilnya enak banget. Kita udah pernah tes mobilnya. Kalian bisa lihat reviewnya di sini. Itu mobil yang benar-benar refine sekali dan jika dibandingkan dengan rivalnya dia termasuk yang cukup paling nyaman. Setelah kita sarapan dulu di Pelataran Senayan. Ya, sesampainya di Pelataran Senayan, kami langsung melakukan registrasi dan dibagikan kaos, juga diarahkan ke tempat duduk kami masing-masing. Sambil bercengkrama dengan para media lain, kami pun juga menikmati sarapan pagi. Ya CVT, sekarang kita udah dibagiin baju masing-masing, seragam, supaya seragaman semuanya. Nah, gue mau ganti baju dulu nih sekarang. Acara pun dimulai, dibuka oleh MC lalu diteruskan sambutan oleh COO Hyundai Motor Indonesia, Bapak Makmur. Juga sedikit penjelasan tentang mobil yang akan kita rasakan kenikmatannya hari ini, yaitu Hyundai Palisade. Selain itu juga kami diberikan briefing perihal protokol kesehatan selama perjalanan ini. Oh iya, untuk mematuhi protokol, setiap satu mobil Palisade hanya diisi oleh 2 media saja. Dan kebetulan, lagi-lagi kami disandingkan bersama Rockford dari Lagnats Auto Junkie. Dan juga kami diberikan kit berisi masker, hand sanitizer, tisu, dan lain-lain. Ya, tadi kita udah dengerin sambutan dari COO dan juga beberapa diberikan pengarahan bagaimana safety dan juga safety driving, juga safety selama protokol COVID ini. Karena memang acaranya dijalankan selama pandemi. Nah, tadi seperti kalian lihat, gue ada Om Gendut. Halo Om. Jadi seperti kalian lihat tadi, gue lagi-lagi di pairing dengan Rockford dari Lagnats dan sekarang jadi kameramen. Thank you ya Pot, thank you banget. Oke, kita dapat unit nomor 1 dan ini unit yang satu-satunya warnanya beda sendiri. Keren warnanya, warna hero colornya Palisade. Terus kalian harus lihat ini. Interior colornya dong beda sendiri. Wow, yang beige mewah banget, mewah banget. Bergendi ya? Bergendi semua. Buka ini semua pada dapat yang kayak gini nih, kelihatan kan? Tuh, kita dapat beda sendiri. Jadi ini bakal seru banget. Kita akan ke Bogor. Pertama kita akan berkuda lagi. Gila-gila akan berkuda. Lo akan naik apa? Kayaknya enggak, kudanya kasihan. Ya udah, oke. Oke, ikutin terus acara keseruannya. Oke, sekarang kita udah mau jalan menuju Bogor dan pertama-tama Rockford dulu yang nyetir. Gue menikmati duduk di belakang di captain seat dari Hyundai Palisade ini. Aduh, nyaman sekali. Palisade 1 udah maju. Kita Palisade 1. And we're off. Dilepas oleh COO Bapak Makmur dan juga Head of Marketing Ibu Astrid, acara Remarkable Journey ini pun dimulai. Oke CVTs, sekarang gua udah berjalan dari Senayan, Pelataran Senayan, dan sekarang sudah di Tol Jagorawi, sudah dekat Sentul nih. Nah, udah berjalan cukup jauh dan gua udah di belakang dan gua ini kemarin itu di review yang pertama kali itu masih aja hanya first drive, jadi masih di sekitaran Mega Kuningan, jadi tidak terlalu benar-benar merasakan kenyamanan dari si Palisade ini. Sekarang gue benar-benar udah di belakang dan merasakan kenyamanan di belakang sini. Jujur, ini kalau kita emang dari awal tutup mata dan ngerasakan pakai kuping dan indera perasa yang lain,
kita nggak akan tahu ini adalah mobil bermesin diesel. Ini suara dieselnya hampir nggak kerasa. Bener nggak, Pot? Betul. Bener-bener getarannya minim. Yes. Dari kabinnya kayak berasa kayak mobil bensin aja gitu. Iya, dari kabin bener-bener nggak kerasa kayak ada ya suara getaran mesin diesel yang biasanya krok atau gimana gitu kan suaranya. Ini sama sekali hening, nyaman dan gliding rasanya di jalan tol. Ini nyaman banget. Dan Dan mobil Amerika gitu ya. yes, bener. Ini bener-bener kayak Smooth gitu. Escalade gitu nggak sih? Iya. Escalade banget kan? Iya. Jadi, nah sekarang di belakang sini juga fitur penunjangnya banyak banget. Satu, memang dia sudah captain seat, sudah napa leather, jadi nyaman banget di belakang sini. Gue bener-bener bisa atur mundur banget nih, maju banget juga masih ada legroom, apalagi mundur banget gitu. Captain seat juga menambah kesan lapang juga, dan warna interior kabin yang beige ini yang kami suka. Sebenarnya nggak terlalu suka yang beige, tapi karena di beige ini kayunya jadi lebih terlihat dan lebih shiny dan terasa lebih mewah, kami jadi lebih prefer ya untuk kombinasi warna yang beige ini. Jadi bagus banget, mewah banget, kerasa di sini. Terus yang beige ini tuh ini aja. Yes, Bagian apa? atasnya tuh navy, bukan hitam. Yes, jadi bagian Setirnya. ya door trim bagian atas dan setir-setirnya tuh jadi navy. Jadi kayak lebih terasa spesial ya, Pot ya. Iya, unik gitu. Unik, kombinasinya. beda banget dibandingkan sama yang varian biasa. Terus di belakang lagi tambah satu yang gue suka adalah dia sudah punya USB socket yang ada di kursi dan kanan kiri. Jadi gue bisa ngecas salah satu gadget gue dan satu bisa dipakai dengan sangat mudah. Ditambah lagi sini tetap ada 12 volt socket. Yang sini bisa dibuat Rockford untuk ngecas HP-nya dia, dan sudah ada Tri-Zone Climate Control yang fan-nya bisa kita atur dengan sendiri terpisah dari yang depan. Jadi ini nice banget, fitur yang sangat nice to have. Dan sudah ada cooling seat dan juga heated seat. Jadi gue nggak akan kedinginan di belakang sini atau kepanasan di belakang sini. Jadi nice banget dengan panoramic sunroof yang besar banget, dan gue sangat pencinta dengan panoramic sunroofnya. Jadi ini enak banget sih di belakang sini. Suspensi nyaman dan kelengkapan di belakang sini luar biasa sih. Nah, kita tanya yuk bagaimana pendapat Rockford terhadap mobil ini, since dia baru pertama kali ngerasain nih. Iya aja, menurut gua si Palisade ini tuh dia memang karakternya tuh comfort cruiser banget. Dia bodinya gede, pas kita nyetir pun kita tinggi posisinya, jadi benar-benar commanding banget. Tapi at the same time tuh mobilnya tuh nggak berasa intimidating untuk disetir. Jadi kayak pas kita di dalam, kita lihat luar kan gede gitu ya. Pas kita actually nyetir, ini tuh nggak berasa yang nyusahin gitu, masih manageable size-nya. Kemudian secara steering feeling gitu-gitu segala macam juga emang di-tune untuk comfort, jadi enak banget buat dibawa kayak contohnya jalan jauh kayak gini gitu. Tenaganya mesin 2200 cc CRDI-nya Hyundai itu udah terbukti lah ya, mulai dari di Santa Fe juga kan dia emang power outputnya bagus banget, 200 PS dengan torsi 440 Nm, lebih dari cukup gitu. Bahkan di Palisade yang bodinya lebih besar dari Santa Fe, dia masih sangat-sangat adequate banget. Dan yang kita suka kayak yang tadi bilang Eja pas di awal, ini tuh halus banget, bener-bener literally kalau kita di dalam ini bener-bener nggak berasa kayak nyetir mobil diesel. Getarannya tuh nggak berasa sama sekali, bahkan di setir ketika kita pegang ini nggak ada getaran sama sekali. Getarannya tuh baru sedikit banget kerasa kalau kita kick down gitu ya. Bahkan kalau kita kick down banget, itu nggak yang obvious banget diesel. Orang bahkan masih bisa ngira kalau ini adalah mesin bensin, saking halusnya gitu ya. Power delivery juga smooth, nggak yang terlalu menyentak, jadi enak. Dan juga yang paling kita suka lagi, bantingannya. Bantingannya itu smooth, gliding, karakternya itu benar-benar sesuai banget sama target marketnya dia, yaitu Amerika ya kan. Mobil ini di Amerika itu lawan SUV bongsor seperti Kia Telluride, saingannya dia, dan teman-temannya kayak Honda Pilot gitu-gitu. Ini benar-benar at home di sana. Bantingannya smooth gliding, kayak enak banget, kayak karpet terbang gitu. Semua jalan-jalan yang kayak bergelombang itu segala macam bisa dilibas dengan sangat nyaman sekali. Jadi ya benar-benar luar biasa, nyaman banget. Dan tentunya semua di package dengan desain interior, desain eksterior yang cukup ganteng, jadi keren. Ya, dan akhirnya pukul 11.30 kami tiba di Anantia Riding Club. Dan di sini kami akan berkuda. Wah, akan seru nih. Untung aja beberapa waktu yang lalu kami sudah pernah latihan. Hehe. Dan lagi-lagi pun seperti acara sebelumnya, hanya gua dan Hilsat yang berani mencoba berkuda. Setelah berkuda, kami pun juga diberikan penjelasan tentang fitur-fitur apa saja yang ada di Hyundai Palisade ini. Fitur-fitur canggih dan mewah yang tidak ada di rivalnya. Pukul 12.30 kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini gua gantian yang menjadi pengemudinya.
Oke, sekarang giliran gua nyetir. Kita sudah selesai dari Anantia Riding Club. Dan gantian, tadi karena Rockford yang udah nyetir, sekarang gua lagi nyetir. Jadilah supir yang baik ya. Oke, siap. Jadi tadi Rockford sempat mention karena kalau naik mobil ini tuh dari luar kesannya besar banget SUV-nya. Memang hampir 5 meter, jadi terasa memang besar banget. Besar dan panjang. Tapi begitu mengendarai rasanya tuh nggak sebesar itu. Which is good karena ini kita melewati jalanan yang sangat sempit. Karena mau keluar dari stables, dari tempat berkuda. Tapi ini nggak terasa intimidated banget. Jadi ini nyaman dan gue nggak terasa, aduh takut kena ya. Karena semua itu dibantu dengan visibilitas yang bagus dan juga ya steeringnya yang cukup ringan di komodo comfort. Jadi ini enak banget sih mobil ini. Jadi masih bisa dibawa belusukan seperti ini. Ini cocok nih untuk pejabat negara yang suka belusukan. Pakai Palisade udah cocok banget nih. Perjalanan berlanjut dan kami berjalan menuju Vimala Hills di puncak Bogor. Selama perjalanan, kami pun merasa aman berkat sangat lengkapnya fitur safety dari Palisade ini. Yang sangat membantu ketika perjalanan seperti ini adalah adanya fitur blind spot monitoring. Gak lama pun kami exit di Ciawi dan tiba di Vimala Hills pukul 1 siang. Oh iya, kita dengar sedikit yuk pendapat Hilsat dari Autonet Max tentang pengalamannya membawa Palisade. Halo semuanya, nama saya Hilary Satrio dan sekarang kita berada di kawasan Bogor. Gimana sih Hyundai Palisade ini pas kendarain terutama performanya? Ternyata mesin 2200 cc turbo dieselnya itu enak, terutama kalau kita bejek dikit dia tuh torsinya nendang, jadi tarikannya enak. Dan kalau kita pakai di tol, halus. Jadi performa mesinnya tuh benar-benar bikin terpesona. Sisanya di Vimala Hills ini kami makan siang dan bercengkrama dengan yang lain. Gue Reza Rever dari CVT Indonesia. Jadi dari tadi kita merasakan naik Hyundai Palisade ini dari Jakarta hingga Vimala Hills di Bogor. Jujur menurut gue performa mobil ini enak banget. Di jalan tol dia tuh bener-bener gliding, nyaman. Dan sampai-sampai kita bisa lupa sama mobil ini ternyata menggunakan mesin diesel. Rasanya, nyamannya, kehalusannya seperti mobil bensin banget. Nyaman banget dan ketika kita mau nanjak-nanjak, torsi bensin dan diesel itu jauh lebih besar diesel. Sehingga ini tetap berperforma layaknya mobil diesel yang punya torsi juara banget. Nyaman, fitur lengkap, jadi ini cocok banget buat jadi mobil-mobil para sultan yang suka banget sultan dari Korea gitu. Keren banget. Halo, saya JJ Logi. Hari ini saya berada di dalam Hyundai Palisade untuk varian yang signature all-wheel drive. Ini yang saya senang, jadi di Indonesia Hyundai juga masukin untuk varian yang all-wheel drive-nya, di mana dia memiliki terrain mode di bagian sini. Jadi terrain mode ini memudahkan pengemudinya untuk bisa memilih beberapa variasi medan yang akan dilalui. Ini menurut saya sangat menarik dan sangat memudahkan pengendaranya supaya dia tinggal memilih saja dan dia nggak perlu terlalu pusing lagi, tinggal nyetir seperti biasa dan traksinya akan disalurkan secara optimal ke 4 roda. Pukul 3 sore perjalanan berlanjut. Sekarang gantian kembali Rockford yang menyetir. Di sini potensi terbaik Palisade benar-benar diuji karena perjalanan menuju Villa Aman di sini sangatlah terjal dan berkelok-kelok. Ditambah lagi sedang hujan deras. Di sini jelas terasa torsi besar mesin dieselnya sangat berandil dan ditambah traction control yang baik membuat Palisade, even varian yang front wheel drive pun masih sangat capable dengan medan seperti ini. Pukul 4.15 kami pun sampai di Villa Aman di sini. Tidak banyak kegiatan di sini karena hujan sehingga kami hanya bersantai sambil bercengkrama dan persiapan untuk kembali menuju Jakarta. Pukul 5.30 pun akhirnya kami kembali berjalan menuju Jakarta. CVTs, akhirnya selesai juga acara media test drive dari Hyundai Palisade ini. Remarkable journey. Jujur, mobil ini setelah menempuh perjalanan dari Jakarta, Bogor, dan sekarang kembali lagi ke Jakarta, ini mobil yang benar-benar remarkable sih. Maksudnya adalah Hyundai berhasil membuat mobil yang refine dari sebenarnya mesin yang banyak orang meragukan kalau bisa ditaruh di mobil-mobil mewah seperti ini. Banyak yang bilang,
oh kenapa diesel, kenapa nggak pakai mesin bensinnya supaya lebih halus, kan ini mobil mewah. Dan lawan sekelasnya pun menggunakan mesin bensin, yang mana pastinya banyak yang mengira akan lebih smooth dan lebih halus lah untuk mobil-mobil mewah. Nyatanya Hyundai dengan teknologi terbaru mereka berhasil membuat Hyundai Palisade ini tetap nyaman, tetap enak sekali, tetap refine mesin dieselnya, dan juga kita berjalan di kecepatan seperti ini di tol dengan kondisi hujan. Dan tadi bahkan gue sempat pas kita keluar dari Villa Aman, itu sedikit jalan kecil dan berliku-liku tuh mobil ini ngikut banget sih. Dan itu adalah keunggulan dari mobil SUV diesel yang kuat menanjak dengan torsi besar dan dicampur dengan monokoknya yang sasisnya rigid, sehingga di jalanan berkelok-kelok tidak terlalu limbung seperti layaknya SUV leather frame lainnya. Sehingga bisa gue simpulkan bahwa Hyundai Palisade adalah mobil yang benar-benar mewah. Kesampingkan pikiran kalian tentang mobil ini bermesin diesel, karena kalian ketika merasakan dari dalam, membawa mobil ini disetirin atau menyetir sendiri, tidak akan kalian rasakan sekali bahwa mobil ini adalah mobil diesel. Dan 6.30 kami pun sampai di Cafe Genta, tempat pertemuan terakhir sebelum dibubarkan oleh Ibu Astrid selaku Head of Marketing Hyundai Motor Indonesia. Jadi tunggu saja gebrakan berikutnya dari Hyundai. Terima kasih banyak atas supportnya. Ditunggu semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa jalan-jalan lebih lama lagi. Thank you all. Terima kasih CVT sudah menonton. Benar-benar perjalanan yang seru. 150 km yang tidak hanya jalanan lurus, namun jalanan yang sangat variatif. Walaupun begitu, Palisade ini tetap membuktikan ketangguhannya baik yang varian front wheel drive, apalagi yang varian all wheel drive. Oke, sekian CVT's vlog kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Dan juga tonton video-video kami yang lain. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.